Postingan saya yang sebelumnya banyak banget nih yang nanya bagaimana caranya postingan yang ini. Nah, itu banyak banget yang minta tutorial cara masaknya. Seperti bang, bagaimana nih caranya untuk masaknya bang, bahan-bahannya bang, resepnya dong bang, katanya kan. Nah, pada itu maka gue inisiatif nih untuk bikin video gimana caranya untuk memulai usaha dari usus. Selain dari usus, resep yang saya gunakan ini itu bisa untuk berbagai macam. Tapi sebelumnya subscribe dulu, like, dan juga komen supaya bisa semangat lagi saya untuk bekerjanya. Untuk konten selanjutnya setelah video ini saya berencana untuk bagaimana caranya memasarkannya di toko-toko dan di kantin-kantin. Oleh sebab itu jangan sampai ketinggalan ya. Ingat jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng di samping kanan ya, oke? Mari kita lanjut ke bagian selanjutnya. Bu, sosnya masih ada, Bu. Habis itu. Berapa kilo ya lah? Apa lo? 2 kilo boleh? Seberapa ada ya? Ini rencananya saya mau masaknya itu 5 kilo ya. Hanya saja adanya itu hanya 2 kilo. Jadi gue belinya hanya 2 kilo aja. Dan juga ketika di pasar tidak semuanya menjual usus loh ya. Jadi setiap pedaging tanya ini ada jual usus bersih enggak? Biasanya mereka simpan. Kadang ada yang jual ayam itu disimpannya usus untuk pesanan orang. Beli bawang putih, Bang? Beli 2.000 ya. Nah, di sini gue beli bawang putih yang udah dihancurkan ya, karena di rumah gue nggak pakai blender. Jadi daripada gue mahal-mahal beli blender untuk mulai usaha, mending gue beli bawang putih yang udah jadi. A few moments later. Sudah sampai di rumah, ketika sudah membelinya, jangan lupa untuk mencuci terlebih dahulu supaya ususnya itu bisa sangat bersih ketika kalian merebusnya. Ingat, usus itu ada 3 ya. Pertama, ketika kalian membeli, pastikan ada 3 jenis usus yang harus kalian beli. Yang pertama itu usus kotor, itu yang masih belum dibersihkan. Yang kedua itu usus bersih. Nah, yang ketiga itu usus bersih yang sudah direbus. Kalau kalian untuk ingin buka usaha dan kalian memiliki tenaga kerjanya hanya kalian sendiri, beli yang usus bersih sebelum direbus. Karena kalau kalian beli yang sudah direbus, itu biasa untuk pemakaian ibu-ibu hanya untuk makan di rumah. Tapi kalau buat usaha saya sarankan yang belum direbus. Nah, ketika kalian belum merebus, kalian harus merebusnya di rumah. Tapi sebelum itu cuci terlebih dahulu kalau bisa sebersihnya ya, karena ini usus tempat penyimpanan itu. Oke. Setelah selesai untuk mencuci usus yang baru dibeli di pasar, pastikan kalian merebus di air yang sangat mendidih. Ingat, sangat mendidih. Jangan hanya sekedar panas, harus mendidih banget. Karena kalau misalkan ususnya itu tidak direbus, maka dia tidak akan mekar dan tidak akan kuat. Hasilnya akan jelek. Jadi ususnya itu usahakan direbus yang air yang mendidih yang sangat panas. Dan juga tambahkan garam. Tambahkan garam secukupnya aja di air rebusan usus ini. Ya manfaatnya banyak sih. Pertama bisa bikin usus itu lebih awet, bisa membersihkan dan juga bisa menghilangkan bau amis. Setelah direbus selama 5 menit, kalian tinggal mengangkatnya. Ingat ya, hanya 5 menit, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Kalau misalkan sampai 10 menit juga boleh, tapi saya sarankan 5 menit. Kenapa 5 menit bang? Karena nanti kita akan mendiamkan ususnya supaya uapnya itu bisa hilang sendirinya, dia lebih kenyal dan lebih kuat. Jadi saya menggunakan metode panasnya menurun secara alami. Setelah selesai direbus, diamkan usus yang masih sangat panas tersebut hingga dia bisa dingin sendiri ya. Gunanya supaya usus bisa lebih bertekstur, lebih kenyal dan tidak mudah putus. Sehingga ketika kita memotongnya itu lebih gampang dan juga lebih bagus. Di sini saya cek lagi ususnya, untuk bagian luar itu sudah dingin, tapi bagian dalam itu masih panas. Jadi saya bongkar-bongkar lagi ususnya supaya yang bagian dalam itu yang masih panas itu bisa dinginnya secara merata. Karena ketika masih panas saya kasih air itu bisa mengecil ususnya. Di sini ususnya sudah dingin. Nah, ketika sudah dingin, saya berusaha untuk memastikan sampai dalam-dalamnya dingin. Ketika sudah pasti dingin baru saya mencucinya. Ketika membilas usus, ingat pastikan ketika mencuci itu gimana ya bahasanya ya. Ketika mencuci itu, air yang rendaman cucian itu usahakan harus betul-betul bersih. Biasanya kalau untuk gampangnya itu pakai sistem 5 kali bilas. Nah, di sini saya cuci betul-betul karena supaya kotorannya keluar semua
Dan juga orang yang memakan itu tidak akan komplain kalau misalkan dia merasa kayak ada rasa pahit, rasa pasir seperti kotoran yang masih tertinggal di usus. Makanya saya menggunakan metode 5 kali bilas. Saya bilas terus sampai dia sangat betul-betul bersih. Setelah ususnya selesai dibilas, gunting-gunting ukuran usus sesuai keinginan dan sesuai selera kalian. Tapi kalau kalian buat buka usaha, potongnya jangan terlalu pendek ya, karena kalau terlalu pendek nanti ketika bungkusnya jadi banyak masuknya. Potongnya sedang-sedang lah. Nah, di sini untuk bumbunya, yang pertama itu kalian masukin bawang putih yang sudah cair, atau kalau kalian punya blender di rumah, bawang putihnya itu kalian blender. Nah, langsung aja sih blender bawang putih sama bumbu-bumbu lain, tapi ini metode yang tanpa blender ya. Masukin bawang putih yang sudah dihancur, habis itu garamnya itu 3 sendok makan. Ingat, garamnya itu 3 sendok makan. 3 sendok makan ini untuk 2 kilo sih. Tapi kalau kalian menggunakan ususnya itu 5 kilo, itu 5 sendok makan ya. Yang ini kan 2 kilo nih. Kalau buat lebaran bisalah 2 kilo itu buat toples. Nah, ini 3 sendok makan untuk ukuran 2 kilo usus. Setelah garam, masukkan itu ketumbar. Di sini saya seharusnya itu ketumbar dulu, malah saya ambil Royco karena biasa yang masak ini istri saya hanya buat konten, dia malu, jadi saya masukinnya itu ketumbar dulu. Nah, untuk masukin ketumbarnya harusnya itu 2 bungkus ya, tapi kalau misalkan kalian 2 kilo ususnya itu hanya 1 kilo, 1 bungkus setengah aja untuk 2 kilo usus. Kalau untuk 5 kilo itu 2 bungkus ya. Saset ini aja yang kecil aja yang di toko-toko itu. Setelah itu baru kalian masukkan Royco 1 bungkus. Nah, untuk Royco ini sendiri bebas rasa apa, bebas rasa ayam, bebas rasa sapi, sesuai selera aja ya. Karena di sini saya rasa ayam, jadi saya susu ayam, jadi saya pakai rasa ayam. Dan juga ingat, kalau kalian menggunakan bahan 5 kilo itu Royco-nya 2 bungkus. Ingat ya, ini hanya untuk versi yang 2 kilo khusus saja. Nah, di sini aduk hingga merata bumbu-bumbu tadi yang udah saya masukin di sini. Ketika sudah merata, masukkan air putih. Nah, air putih ini supaya daging ususnya nanti itu bisa dimarinasi. Diaduk-aduk terus hingga airnya kental. Jangan terlalu kental banget sih. Menurut kalian lah, sampai airnya kental dan menyatu sama bumbunya. Oke, saatnya pembumbuan. Masukkan usus yang sudah kita potong kecil-kecil tadi, dan juga masukkan bumbu yang sudah kita aduk-aduk hingga airnya kental. Diaduk-aduk usus tersebut dan juga bumbu tersebut hingga dia menyatu, hingga dia pastikan seluruh bagian usus itu terkena bumbu tersebut. Dan juga untuk marinasi tersendiri itu diamkan usus hingga 30 menit. Setelah selesai diaduk, tutup, tunggu hingga 30 menit ya. Kita bikin tepungnya lagi. Tepung beras itu 2 bungkus yang di toko-toko ini, biasanya ini isinya setengah kilo, berarti kalau untuk hitungannya itu tepung berasnya itu 1 kilo untuk 5 kg usus. Hanya karena di sini saya cuma 2 kg usus, jadi saya menggunakan tepung berasnya itu hanya 1,5. Nah, ini hanya untuk ukuran 2 kg usus, tapi kalau kalian usaha 5 kg usus, kalian pakai itu tepung berasnya 2 bungkus ya. Lanjut, tepung tapioka setengah bungkus, setengah aja, jangan 1 bungkus tepung tapiokanya. Oke, baking soda selanjutnya itu 1 sendok makan aja. Di sini gua pakai perasaan ya, 1 sendok itu takarannya kayak gimana. Nah, segitu aja lah intinya. Kocok hingga merata. Ya, di sini karena saya nggak terlalu pandai ngocoknya, jadi saya aduk-aduk aja sama hati saya, yang penting itu tercampur ya. Lanjut di proses penggorengan. Usus yang sudah dimarinasikan 30 menit celupkan di dalam tepung yang udah kita aduk-aduk tadi. Nah, aduk-aduk usus hingga merata. Ambil lagi usus tersebut,
tiriskan ususnya, jangan sampai tepungnya terikut. Dan juga ketika sudah, celupkan usus di dalam air. Celup sekali, jadi menggunakan metode 2 kali penepungan dan 1 kali celup ya. Nah, ketika sudah dicelup di air, baru ditaburi lagi untuk proses penepungannya. Ini jangan sampai salah, karena kalau kalian tidak betul untuk mengaduk yang keduanya ini dan ususnya itu tidak merata, kena di tepungnya itu tidak merata di ususnya, nanti ketika kalian menggorengnya nanti ususnya itu bisa menggumpal. Jadi pastikan ketika penepungan kedua, kalian pastikan setiap pasangan usus itu harus dibaluri tepung. Nah, seperti ini jadinya. Untuk penggorengannya itu tepungnya itu sudah merata, tinggal dicelupin aja ke dalam minyak goreng yang sudah mendidih ya. Pastikan minyak gorengnya sangat mendidih ya. Ketika sudah dimasukin, itu apinya besar, itu diaduk-aduk terus. Ini harus diaduk-aduk ini itu rada-rada supaya dia tidak gosong. Ini rahasianya Karena supaya ini api besar. tahan lama. Tunggu Ketika sekitar di api 3 besar, menit. aduk-aduk terus Kalau usus sudah 3 hingga menit, dia apinya mulai kita kaku. kecilin. Nah, ketika usus Tunggu dia udah tersebut mulai sudah kaku. mulai kaku, kecilkan Ini masih lembek. api kompor. Ingat, ketika Tahu sudah kakunya mulai dari mana, kaku, Bang? api Tahu kompor kakunya itu nanti itu dikecilkan ketika kita aduknya supaya itu rasanya masaknya kayak aduk dalam dan batu. yang luarnya Kalau sudah kita mulai kecilin garing apinya. bisa lebih garing lagi. Oke, nah di sini gua aduk-aduk terus supaya dia tidak hangus di bawah. Nah, ini nih yang gua mau kasih tahu biar dia tahan lama. Ketika minyak gorengnya sudah tidak ada buih, itu menandakan usus sudah kering dan tidak ada kandungan air, dan juga pastinya crispy. Tinggal diangkat aja. Dan juga ketika mengangkatnya, taruh usus itu di samping kompor. Itu supaya ususnya tidak berminyak dan minyaknya turun ke bawah. Jadi ketika kalian selesai menggoreng, usus tersebut crispy, tahan lama hingga berbulan. Paling amannya 2 bulan sih kalau gua yang jual. Dan juga ketika dimakan itu renyah. Kalian dengar ya. Oke, cukup sampai kalau sekian sudah saja diangkat video seperti yang ini, saya bagikan taruh ke di teman-teman sini. semua. Semoga Untuk dengan cara yang meniriskannya saya itu bagikan usahakan kalian dekat bisa buka usaha kompor usus, supaya bisa buka dia usaha kena panas kerupuk, tuh habis itu juga minyaknya kulit ayam, ceker ayam, biar dan nanti lain-lain. ususnya itu tidak bau bumbunya minyak. sama seperti ini. Dan juga saya minta maaf apabila saya salah dalam pengucapan kata, karena saya belum terlalu pandai untuk membuat narasi ketika bikin video seperti ini ya. Saya maklumin ya. Dan juga jangan lupa ya like, comment, follow, dan subscribe supaya saya bisa lebih semangat lagi. Oke.